Hukum menolak orang yang melintasi tempat sujud. Jadi kalau kita lagi sholat, orang melintasi tempat sujud itu haram. Kapan haram? Kalau yang sujud sudah memenuhi syarat, membuat sutroh. Pembatas ini disebutkan, hukum menolak dan menahan orang yang lewat di depan kita saat sholat. Hukum menolaknya sunnah, ada orang mau lewat. Dengan syarat berikut ini, sebagai berikut. Kalau memenuhi syarat, sunnah. Kalau enggak, ya enggak dong. Memenuhi syarat apa? Kalau ada orang melewati tempat sujud kita, kita sunnah untuk menolaknya dengan catatan. Satu, kita sudah membuat sutroh. Enggak buat sutroh nahan orang, stres dia. Wong dia sholatnya di depan pintu. Setiap orang mau lewat, gini terus akhirnya main tinju nanti dia. Sini orang lewat lagi, sini orang lewat lagi. Karena dia sholatnya di tengah, enggak pakai sutroh. Tapi pakai sutroh orang ngerti bisa lewat. Minggir dia. Yang kedua adalah yang lewat bukan anak kecil. Tolong anak kecil yang belum balik jangan dilarang lewat, dia anak kecil. Orang kecil lompat sana berarti biarin. Yang ketiga yang lewat bukan orang yang punya uzur. Tapi kalau ada tanda-tanda dia punya uzur, mohon maaf, batal wudunya lagi sholat. Berarti kan dia harus keluar. Masa keluar di stop ini, rumahnya ini yang baru belajar menahan orang, stop. Sehingga orang batal nih mau keluar tuh sedikit lewat. Giniin terus sama orang, tidak jadi keluar dia. Ya kita tahu berarti punya hajat dia. Yang langsung dilepas sih. Baik. Jadi berdasarkan 3 hal tersebut di atas, jika ada orang yang sedang melaksanakan sholat dan sudah memasang sutroh yang memenuhi syarat, maka haram bagi siapapun untuk lewat atau melintas di depannya. Kalau sudah membuat sutroh haram. Kemudian dan sunnah bagi yang sedang sholat tersebut untuk menolaknya. Hal ini berdasarkan hadis juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Lihat Imam Bukhari, Muslim. Begitu pentingnya sutroh. Makanya heran betul kenapa orang kok tidak peduli masalah sutroh. Sehingga kami ingatkan sangat perlu ini imam masjid yang ngurusi masjid untuk belajar fikih jamaah ini. Haddatsana Abu Saleh As-Samman, ra'aitu Abu Sa'id Al-Khudri fi yaumi Jum'atin, yusalli ila syai'in yasturuhu minan nasi. Dari Saleh bin Samman, beliau berkata, aku melihat Abu Sa'id Al-Khudri di suatu hari Jumat, salat menghadap ke sesuatu. Yasturu minan nasi, yang menghalangi orang. Fa arada syabun, kemudian ada seorang anak muda min bani Abi Mu'aitin, dari Abi Mu'aitin, ayyajtaza. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri lagi sholat, ada anak muda mau melewati di tempat sujudnya. Wah kacau nih, kan gitu. Fadafa Abu Sa'id kemudian ditolak sama Abu Sa'id, biar nggak lewat. Fi sadri, sampai kena dadanya. Fanadhara syabu, pemuda yang di depannya Abu Sa'id Al-Khudri yang ditahan dadanya kena tadi, fanadhara syabu, melihat. Falam yajid masakhan, rupanya kini karena nggak ada jalan. Ila bani yadahi, kecuali lewat di sini, sana nggak mungkin, sini nggak mungkin, harus lewat di depannya ini. Fa'ada liyajtaza, kemudian balik lagi mencoba pemuda ini untuk melewati Abu Sa'id Al-Khudri. Fada'afa Abu Sa'id, kemudian ditolak lagi oleh Abu Sa'id. Asyadda minal ula, lebih kuat daripada dorongan yang pertama. Fanala min Abi Sa'id, kemudian dia mendapatkan atau sakitlah karena kena pukul Abi Sa'id. Temadakhala ala Marwana, kemudian datang kepada penguasa, pemimpin, pengayuh, penguasanya, Marwan. Fasyaka ilahi, ngadu. Malakia, apa yang ia temui min Abi Sa'id. Kemudian dia ngadu kepada penguasanya di situ apa yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Wa takhala Abu Sa'id, artinya Abu Sa'id nyusul di belakangnya, khalfahu, ala Marwan, kepada Marwan. Faqala, kemudian Marwan berkata, nanya, "Mala qaul ibni akhik, ya Abu Sa'id, apa yang kau lakukan dengan anak ini, wahai Abu Sa'id? Kau apain? Kau dorong, kau pukul dia ya?" Abi Sa'id menjawab, Abu Sa'id Al-Khudri, "Iya, aku lakukan itu karena apa? Sami'tun Nabi, aku mendengar baginda Nabi SAW yaqulu, berkata, idza shalla ahadukum, kalau salah satu dari kalian salat, ila syai'in yasturuhu, menghadap kepada sesuatu, membuat sutra, artinya minan nasi, fa arada ahadun, kemudian ada orang yang ayyajtasa, untuk melewati baina yadayhi, di hadapannya, falyadfa'hu, hendaknya ditolak. Fa in aba, kalau ternyata masih enggak mau, falyuqatilhu, hendaknya lebih keras lagi, bukan dibunuh, yuqatilhu kayak diperangi. Maksud tolak lebih keras lagi. Fa innama huwa syaitan, sebab dia syaitan.
Bukan dari segi wujudnya, pengganggu. Sebab kalau orang lewati tempat sujud mengganggu, kayak setan kerjanya ganggu. Ini adalah perlu diperhatikan masalah sutrah ini. Baik, kemudian ini yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Jadi hendaknya semuanya perhatian, sedikit demi sedikit. Jadi ilmu itu agar kuat pada kita, maka ilmu itu diamalkan. Biarpun ibu-ibu sholat sendiri di rumah, sholat sunnah, berusaha untuk ngambil sutrah. Meja kecil anaknya pun boleh. Magicom barangkali sambil masak juga boleh. Apa aja. Yang penting di depannya ada pembatas. Dan bukan yang perlu hadir itu di hati kita itu adalah kesunahannya itu loh yang harus kita sadari. Ngamalkan sunnah aja kok susah banget, harus tertentu. Ini sunnah juga udah diajarkan kok. Kesunahan dari baginda Nabi, kan Nabi ajarkan yang demikian ini. Jangan ngentengin dah. Maka ini sengaja kami hadirkan di sini hal-hal yang sering dilupakan oleh imam yang katanya alim sekalipun. Ya karena malasnya mungkin, tidak ada malas. Bisa buat apa saja, atau bantal kayak ditaruh di depannya. Apa saja. Botol minuman boleh taruh di depannya. Diberdirikan begitu. Sekedar untuk bisa menjadi tanda bahwasanya dia lagi melakukan salat. Ya Rabbi ya Nabi nidik judani ya qalbi nadik.